Odi. Apa kabar? Baik. Gimana, sehat? Sehat. Oh, sehat. Lah, ada kamera tuh. Selamat datang di podcast Warisan. Apa sih warisan? Wahyudi. Rizky. Kita mau ngapain di sini gitu? Gak tahu, gue juga bingung. Bingung sih. Bingung. Kita kan mau bikin podcast kan tadinya, cuma nggak tahu bahas apaan. Waalaikumsalam. Saya rezekinya. Oh ya. WA. Aduh, nggak ada uang kecilan. Tapi ya Oasis juga. Iya. Iya. Lalu. Asal mana? Saya asal Bandung. Oh iya. Hati-hati. Itu artinya kenapa? Pincang dong. Oh, pipi iya kan kita nggak pernah tahu kenapa. Kenapa harus ditanya itu tadi ya kenapa? Tapi menurut lo keadaan ekonomi Indonesia tuh udah sejahtera belum sih? Menurut gua ya. Belum. Contohnya apa yang tadi gimana? Iya. Tapi kenapa sih maksudnya masih ada aja gitu ketimpangan ekonomi? Apa emang katanya kan dari era presiden sebelumnya kan pertumbuhan ekonomi itu katanya selalu digencar-gencarkan gitu kan katanya yang bahkan sampai 5% gitu. Bahkan sampai sekarang kan masih ada aja orang yang kayak tadi. Jadi gini sob, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya soal angka semata saja. Mungkin dilihat dari grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh setiap tahunnya itu meningkat. Tapi jika dilihat dari fenomena yang ada di masyarakat atau fenomena yang terjadinya, sebenarnya masih banyak orang-orang di luaran sana yang masih kurang layak atau kurang mampu untuk mendapat tempat tinggal gitu. Bentar dulu. Emangnya ngomong. Tapi kan kalau misal pertumbuhan ekonominya sudah bagus, bukannya seharusnya pembangunan ekonominya juga udah bagus gitu? Gini Ji. Emang Sebenarnya gimana? ada perbedaan nih antara pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Oke. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu lebih berfokus pada produksi barang dan jasa ataupun PDB, produk domestik bruto. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu lebih berfokus pada kualitas hidup masyarakat, seperti apa? Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan ataupun pemerataan ekonomi. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Iya. Berarti menurut lu Apa tuh? kira-kira dari penjelasannya dia sehat gitu, pembangunan ekonomi Indonesia itu bagaimana gitu dari segi pendidikannya ataupun kesehatannya gimana ya? Harus ada mengacu ke standar apa dulu gitu kan? Soalnya kayaknya ya kalau dilihat maksudnya tadi bahkan ada contohnya gitu kan. Menurut gua sih kayaknya masih bisa apa ya? Harusnya masih bisa lebih gitu. Harusnya masih bisa lebih dari ini gitu. Karena banyak banget sekolah-sekolah yang bahkan bangunannya aja nggak layak kayak yang kasus kemarin kan, pondok pesantren yang bangunannya roboh gitu. Maksudnya lalu kita aja deh kan SD kan gimana WC-nya kan benar. Kotor terus wah wangi deh pokoknya wangi banget deh itu kadang WC. ada kue gitu ada nastarnya aduh tuh. ya. Apalagi dalam sektor kesehatannya ya kadang tuh ya gimana sih masyarakat tuh masih kesulitan lah buat mencari apa sih namanya, kita nih sakit mending ditahan lah atau lebih pilih alternatif yang padahal kan nggak bisa kayak gitu juga. Contohnya kayak yang tadi kan kasihan banget, harusnya bisa segera dibukan lah gitu. Nah sebenarnya itu lokasi-lokasi dari rumah sakit itu kadang di daerah-daerah terpencil itu susah. Dikarenakan misalkan akses nih ke rumah sakit itu sejam, belum jalan infrastrukturnya itu masih jelek. Nah di Indonesia itu masih banyak kejadian seperti itu. Kayak gitu. Itu yang menjadi masalah penting sebenarnya. Berarti menurut Sehanan Aji nih ya,
ya masih bisa lebih gitu, lebih dari ini kan. Berarti apa? Kurang dong, kurang berarti ya. Iya, kalau dilihat dari dana yang dikeluarkan pemerintah kepada kecamatan ataupun desa itu kan hampir 1 miliar lebih tuh per desa. Seharusnya dasarnya tuh jalan seharusnya harus bisa mulus minimal gitu. Iya, minimal. Ambulan ada satu desa tuh ambulan. Iya. Nah, Harusnya ada. Nah, kita ambil contoh aja di Desa Jatihurip Sumedang. Iya. Gua kan kakak di sana nih ya. Iya. Itu desa terbesar di Sumedang sebenarnya. Akan tetapi satu ambulan pun tidak ada. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Warganya juga itu berdiskusi dengan kami gitu kan, dengan mahasiswanya lah gitu. Iya. Di sini tuh nggak ada ambulan, satu pun nggak ada. Kita lihat dari jalan, ya ada bolong-bolong dikit nggak diperbaiki. Nah, bahkan marka jalan yang putih-putih itu nggak ada di sana. Nah, itu jadi pertanyaan sebenarnya. Iya. Jadi menurut Wahyudi tentang apa ya, ketimpangan ini gitu kan, gimana gitu tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan pembangunannya? Minum dulu, santai. Emang boleh diminum? Boleh dong. Boleh. Kita kan sponsornya oleh teh botol. Tadi minum ini lihat tadi. Ntar disuruh bayar. Oh enggak ya. Aman. Aman ya. Kebanyakan royalti berarti ini aman nih. Aman. Aman ya? Sebelum bahas itu kita mending pesen nasi goreng dulu. Kebetulan iya. kita ada di nasi goreng Mas Yono. Itu dia. Coba. Angel, sini Angel. Mau pesen apa nih? Nasi goreng bistik aja ya? Boleh, Mau nasi goreng bistik kayaknya. bistik? Apa ini gula Samain ada aja gula dah. ada hitam. Oh gula iya, hitam, dia gula nggak suka hitam. nasi ya? Samain aja dah. Oh enggak suka. Ini Iya. dia kalau buat dia ini aja Botol roti lah. Roti aja, roti. Ada roti bakar kan Bistik? ya? Ada di sini. Iya, bistik gua bistik. Bistik Bistik aja, ada hitam bistik. Ya udah. Angel, bistik 2. Pedas gak? Sedang aja Ada 2 sedang bistik sama roti bakar 1. Oke, siap. Udah. By the way, Angelus sangar ya. Iya. Di sini Angelnya berbulu, Bro. Angelnya berbulu ya? Iya. Angel apa itu? Angel apalah ya. Udah. Angel. Yuk kita masuk aja lah. Langsung. Ayo dah. Apa gimana? Kalau- menurut Wahyudi Ramadan? Buat pendapat gua pribadi sih hampir mirip lah kayak pernyataan lu sama Sehan gitu. Soal ketimpangan antara suatu wilayah gitu Iya. dan wilayah. Karena kalau dari data atau dari hasil yang saya lihat gitu, dari lapangan itu wilayah yang sering terfokuskan itu di wilayah Jawa gitu. Iya. Sementara wilayah-wilayah lainnya tidak jadi Jawa perhatikan. sentris. Ya, Jawa sentris. Jawa adalah kunci. Itu dia. Oh my god. Oh hell nah, man. Jadi pembangunan tuh lebih difokuskan di Pulau Jawa saja. Padahal kan seharusnya kan Indonesia tuh kan berbagai pulau, ada Iya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tapi kenapa sih hanya fokus di Jawa saja gitu kan? Harusnya kan pemerintah tuh lebih menyeluruh, Realistik, gitu, ya. realistik untuk mengembangkan wilayah yang lainnya gitu. Keadilan. Sila berapa? Sila kelima dong. Masa gitu aja ngelek. Bentar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketularan si Anu ya. Mohon maaf. Berarti emang ya maksudnya pertumbuhan di Indonesia emang terfokus di yang kata udah tadi kan, maksudnya Jawa sentris, tapi bahkan di Jawa sendiri aja maksudnya banyak banget ketimpangan antar daerahnya gitu kayak ya gampang aja tadi kan Sumedang yang Sehan, yang KKN sama Bandung gitu kan jauh gitu, bahkan dari segi infrastrukturnya atau bahkan Bandung kota dan Bandung kabupatennya kan ya infrastrukturnya beda gitu. Istilahnya ini apa? Kata anak muda sama Bandung coret. Bandung Nah, itu dia. Bandung coret. Oh iya. Contohnya apa? Soreang. Tapi Nah, dari iya. ketimpangan wilayah tersebut tuh ngaruh gak sih ke kualitas sumber daya manusianya gitu? Seharusnya sih ngaruh ya, nah, tapi dimulai dari mananya gitu kayak dari mana sih menurut lu? Kenapa bisa ngaruh gitu? Ya, kita ambil aja di sektor pendidikan ya. Iya, Kita ambil iya. sektor pendidikan. Misalkan di Bandung ini, di kota Bandung udah memakai ujiannya udah memakai komputer ataupun ada kayak mata kuliah TIK.
Nah, tahu nggak? Iya, TIK. iya. Nah, komputer kan. Teknik informatika. Itu. Ya. Sedangkan di Sumedang itu masih belum ada mata pelajaran itu karena fasilitasnya belum tersedia. Nah, jadi ketika orang Sumedang ini udah kuliah ataupun kerja di Bandung, dia ngangong dia ketinggalan gitu. Disclaimer ya, pendapat Sehan ini. Pendapat Sehan, enggak based on Sehan. Itu berdasarkan bukan pengalaman sih. Ya pas KKN di sana ya, jadi tahulah keadaan di sana gimana. Gitu. Oh, berarti memang sepengaruh itu ya, maksudnya si pembangunan ini terhadap kualitas hidup daripada SDM kita gitu, sumber daya manusia kita. Jadi SDM yang di Sumedang itu bekerja lebih keras. Di Bandung, kan dia langsung melatih skill dia, kayak gitu. Ya Harus lebih lah, pengembangan gitu. ya. Inisiatif sendiri lah, gitu. Inisiatif sendiri. Gitu. Tadi apa sih? SDM. SDM. Kualitas SDM gitu. SDM terus informal. Nah itu juga Kan kita berujung nih. Nah, Apaan nih? ini Pesanan kita udah nyampe. udah sampai. Waduh, si Angel. Angel, nasi goreng apa ini? Angel. Bistik. Bistik ja? Oh, bistik itu susah banget. Maaf ya. Mau Angel. Angelnya pincang. Oh, Angel ini lagi sakit. Lagi sakit. Oh, futsal ya. Iya. Pesen 2. Waduh, rakus juga. Rakus, lapar. Lah makan biasa. aja sendok. Lanjut. Lanjut. Sampai mana kita tadi? Siapin Tadi? Pak, kualitas SDM. Iya, kualitas SDM nih dah. Ya menurut Wahyudi nih kan kualitas SDM kita tuh apa ya? Gimana sih? Maksudnya emang sekurang yang kayak yang dijelasin sama Sehan gitu. Maksudnya masih belum bisa bersaing. maksudnya orang-orang dari kota mana masih belum bisa bersaing dengan kota mana gitu karena pembangunannya kurang. Emang iya deh. Solusi untuk permasalahan tersebut. Kalau menurut gua sih negara Indonesia tuh, pemerintah Indonesia tuh harus lebih fokus mengembangkan SDM-nya. Terus fokusnya itu bukan hanya di Jawa saja, tapi mengembangkan SDM tuh di pulau-pulau lainnya gitu. Menurut gua. Tapi bentar nih. Tar dulu. Selain dari debat-debat. tar dulu, belum beres gua. Oke. Lalu, Lanjut. selain kuat SDM-nya, ada juga pembangunan infrastruktur tuh bukan hanya di Jawa saja, ya, tapi harus di pulau-pulau lainnya gitu. Kan sekarang kan banyak pembangunan rel itu hanya fokus di Jawa saja. Bentar. Nih, sekarang nih ya, pemerintah udah mulai membangun infrastruktur bukan hanya di Jawa saja, tapi ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, bahkan di Papua juga sudah ada. Seperti contohnya infrastruktur kereta api. Nah, dulu kan pembangunannya hanya di Jawa saja, dari Banten sampai Jawa Timur. Sekarang udah ada dari Sumatera. Di Sumatera udah ada kereta api tuh buat ngangkut barang, buat ngangkut hasil pertanian atau hasil pertambangan atau yang lainnya, bahkan mengangkut penumpang. Nah, Sulawesi pun udah ada sekarang, walaupun cuma sedikit doang, dari ke kota lain sampai kota lain juga gitu. Itu dari infrastruktur. Karena udah mulailah membangun. Ngomongin infrastruktur, sebenarnya kita juga kan ada kebijakan dari presiden yang sebelumnya tuh memindahkan ibu kota ke IKN. IKN. Gitu. Kalimantan. Kira-kira nih, kan sebenarnya pemindahan IKN tuh ke IKN tuh kan sebenarnya untuk tujuannya untuk pemerataan ekonomi supaya lebih ke Kalimantan tuh rantai perekonomian lah ya. Lebih ada fokusnya. Gak fokus, kan lebih ke antar pulau tuh lebih tidak ada lebih pusat gitu kan Kalimantan tuh sebenarnya kalau dilihat dari geografisnya gitu. Nah, kira-kira menurut lu pemindahan IKN tuh gimana sih? Apakah bagus gak sih? Sebenarnya kalau dibilang bagus atau enggak, kalau dari
dalam tanda kutip ya idenya saja itu bagus. Tujuannya udah Tapi bagus, sebenarnya ada yang lebih bagus lagi, yaitu ya memaksimalkan apa yang udah kita punya. Ya harusnya pemerintah justru jauh lebih memperhatikan lagi dari ya kayak yang saya bilang kan baru-baru ini aja kan. Iya. Adanya penambahan pada infrastruktur, adanya ya pelatihan-pelatihan terhadap SDM tersebut ya harusnya harus lebih terfokus lagi kepada semuanya. Jadi ya bukan hanya sumber daya alamnya saja yang dikeruk kalau yang di luar Pulau Jawa ya terkhususnya. Di dalam Pulau Jawa juga banyak sih kayak di Bogor kan gitu kan. Iya. Berarti sebenarnya itu bagus, cuman implementasinya sangat. Kalau yang kita lihat ya kan masih nggak jalan dari yang Agi baca gitu, yang Agi tahu. Masih mandat aja gitu. Kalau dari idenya sih bagus, idenya nggak tahu pelaksanaan di lapangannya gimana. Ya kan tahu sendiri lah. Belum Sistem ada kita kan yang kayak gitu. Iya. Korupsi sedikit, seperti bupati yang kemarin baru ketangkap tuh. Bupati apa tuh? Bekasi. Oh, Dia ketangkap kenapa? korupsi karena dia mengkorupsi ini pembangunan infrastruktur di Bekasi. Dia mengulang-ulangi jatah itu. Gitu. Oke. Gimana kayak gitu korupsi kan uangnya di Sumedang ya nggak tahu ya. Bisa jadi ini mah ya. Bisa jadi ada kasus seperti itu, cuma belum terungkap. Nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nggak tahu. Ya berarti solusinya adalah dimulai dari SDM-nya ya merombak sistemnya, maksudnya dari pemerintahnya kalau memang mau merubah semuanya gitu, dari atasnya dulu, lalu lama-lama dari atas ke bawah gitu kan, sistemnya yang harus diperbaiki gitu, lebih diawasi lah, agar dari hulu ke hilir tercapai pemerataan terhadap pertumbuhan ekonominya dan pembangunan ekonominya gitu kan. Ya. Cacing Naga-naga itu beda Bang. Jangan diini-iniin dong. Iya. Oke. Beda itu mbak kuda. Kira-kira menurut lu Iya, Apa kira-kira tuh? menurut kalian apa? kira menurut lu kondisi Kan ini Kira-kira yang menurut lu apakah boleh solusi yang kasihlah buat pendapat penonton biar berkomentar pendapatnya masing-masing. Ayo. menurut penonton nih kira-kira bagaimana pendapatnya terkait ketimpangan, terkait pertumbuhan ekonomi dan terkait pembangunan ekonomi yang ada pada Indonesia, apakah masih terlalu terpusat seperti yang Wahyudi dan saya jelaskan tadi gitu. Ya berikanlah pendapat kalian, kita juga pengen tahu guys. Tulis di kolom komentar. Nanti special thanks buat Mas Yono ya, nasi goreng Mas Yono. Siap. Yang di mana alamatnya sekarang Mas Yono? Jalan Bungur nomor 41 di Kota Bandung. Oke. Nasi goreng ini adalah nasi goreng pelopor bubur rempah nomor 1 di Indonesia. Gitu. Terima kasih ya. Ya. See you again. Oh, terima kasih kepada teh botol juga. Belum ya teh botol. Benar. Beli di kartu nanti. Oh. Hah? Langsung aja. Langsung aja. Sampai jumpa di konten warisan selanjutnya. Wahyudi, Rizky dan Sehan mengucapkan terima kasih dan buat nonton. Wabarakatuh.